Film dimulai dengan seorang pria bernama Teddy Jackson yang diperankan oleh aktor Kevin Hart. Kita sebut saja Teddy. Di sini dia sedang merekam video untuk mempromosikan alat kesehatan yang unik ciptaannya sendiri. Namun dari beberapa rekaman dalam video tidak ada satupun yang berjalan dengan mulus. Scene kemudian berpindah ke seorang pria yang sedang mengendarai sebuah mobil menggunakan topi, kacamata, dan pakaian serba hitam. Hingga sampailah dia di sebuah rumah di Utah, di mana kedatangannya seperti sudah sangat ditunggu oleh pemilik rumah. Ternyata kedatangannya di sini adalah untuk menginterogasi seorang Sandra, yang mana si pria ini terkenal dengan cara menginterogasi yang tidak biasa dan selalu berhasil membuat orang yang diinterogasinya memberikan informasi yang dia inginkan. Dan inilah laki-laki dari Toronto. Selanjutnya kita berpindah ke sebuah kota bernama Yorkton, di mana kota ini adalah tempat tinggal Teddy. Terlihat dia sedang menggoda si istri yang bernama Lori untuk melakukan proses pembuatan anak, namun sepertinya tidak mempan. Kemudian dia memberikan sebuah kejutan untuk ulang tahun si istri, yaitu tiket berlibur ke sebuah pondok kecil di Onakok, Virginia. Selanjutnya Teddy mendatangi gym sahabatnya yang bernama Marty dengan maksud untuk mengutarakan sebuah ide yang ditolak mentah-mentah oleh Marty karena dianggap ide yang bodoh. Selain itu, Marty juga kesal kepada Teddy karena dia telah menghabiskan dana pemasarannya untuk membuat brosur pemasaran gym yang ternyata di brosur tersebut Teddy tidak mencantumkan alamat dan nomor telepon gym si Marty sehingga tak ada satupun orang yang datang. Well, they would be if you'd put the address on this thing. Then they'll call you, Marty. You left out the phone number too. Beralih ke kota Toronto, terlihat si pria penginterogasi atau biasa disebut Man from Toronto, kita singkat saja Toronto, yang sudah berhasil kembali ke tempat persembunyiannya setelah melakukan misi sebelumnya. Di sini dia sedang mempersiapkan sarapannya dengan bahan dasar duren dan tak lama kemudian dia mendapat sebuah pekerjaan dari seorang perempuan melalui telepon dengan bayaran senilai $2 juta, di mana pekerjaannya kali ini akan dilakukan dalam 2 tahap dan lokasi pekerjaannya kali ini berada di Onakok, Virginia. Where? Onakok, Virginia, 7 p.m. Jump on it. Selain itu, si wanita dalam telepon juga mengingatkannya agar datang pukul 7 malam. Saat dalam perjalanan menuju lokasi, dia kembali mendapat instruksi mengenai pekerjaannya, yaitu pembayarannya akan dilakukan secara tunai di tempat setelah pekerjaan selesai. Dan di sana dia sudah ada yang menunggunya tepatnya di rumah dengan nomor 1465. 6-5. Ruby. Di sisi lain, Teddy dan istrinya Lori sedang berada dalam perjalanan untuk berlibur ke pondok yang sebelumnya telah dipesan Teddy. Namun sebelum ke tempat berlibur, Teddy mengantar si istri untuk spa yang sudah direservasi Teddy sebelumnya. Sementara Teddy akan menuju ke penginapan yang telah dipesannya. Saat menuju ke penginapan, Teddy kembali mengecek tiketnya, namun karena tinta di tiket reservasinya yang burem, Teddy bingung dengan nomor rumahnya, apakah itu 1465 atau 1485. Sampai pada akhirnya dia yakin bahwa nomor tersebut adalah 1465. Is that a 6 or an 8? It's gotta be this one. Dan ya, kalian pasti sudah bisa menebak bahwa rumah ini adalah lokasi di mana Toronto akan melakukan pekerjaan atau misi yang sebelumnya dia terima. Teddy kemudian disambut oleh seseorang yang dari ekspresinya terlihat kebingungan karena belum jam 7, orang yang dia tunggu sudah datang. Pria ini kemudian menanyakan apakah ini metode yang dia gunakan, karena dari sini Teddy terlihat membawa barang-barang yang tidak mencerminkan seseorang yang memiliki reputasi kejam dalam menginterogasi sandranya. This is all part of your method? No, man, this is just a warm-up.
Sampai di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pria ini tidak mengenali Toronto dan Teddy mengira pria ini adalah penunggu penginapan tersebut. Sampai pada akhirnya Teddy yang selalu bertingkah konyol dibuat terkejut saat dibawa ke ruang bawah tanah. Good to see you. Oh my, hold on. What the? Excuse me. We have work to do. You're not leaving until it's done. Dengan percaya diri, si pria botak kemudian memperkenalkan Teddy kepada si Sandra dengan sebutan Man from Toronto dan membuat Teddy panik seketika. Teddy panik setelah tahu kondisi yang sebenarnya. Dengan semua omong kosong dan bualannya, tanpa dia sadari dia ternyata berhasil membuat Sandra memberikan informasi yang mereka minta. Dan tiba-tiba What's that? What's that right there? Don't move! Teddy kemudian dibawa ke markas FBI dan diinterogasi. Para polisi tersebut sudah mengetahui bahwa Teddy bukanlah Toronto. Namun karena foto yang diambil oleh pria botak sebelumnya sudah dikirim ke orang yang mempekerjakan Toronto yang bernama Marin. Mau tidak mau FBI harus meminta kepada Teddy untuk berpura-pura menjadi Toronto agar dapat mengarahkan mereka untuk menangkap Marin. You are the man from Toronto. Our only way to find him is if you continue to be the man from Toronto. Di sisi lain, Toronto yang sudah berada di rumah tempat Teddy sebelumnya ditangkap berhasil menyamar dan masuk untuk mencari petunjuk tentang siapa yang sudah menyamar menjadi dirinya. Di sini Toronto mendapat sebuah petunjuk dari tiket reservasi yang di dalamnya tertulis alamat email Teddy. Singkat cerita, setelah semua persiapan selesai, Teddy dan FBI sudah berada di Washington DC, di mana sesuai jadwal bahwa Toronto akan bertemu dengan Marin untuk misi selanjutnya. Sementara di sisi lain, Toronto pun sudah berada di tempat tersebut. Teddy yang tidak mengetahui kalau misi tersebut terbagi dalam 2 tahap mau tidak mau ikut ke Puerto Rico, sedangkan Toronto berhasil mengelabui para FBI yang mengikuti Teddy. The yellow truck headed south. Assistance required. Copy. Follow that truck. Dalam perjalanan barulah kita tahu bahwa orang yang diinterogasi pertama kali bernama Mr. Coughlin, dan di misi keduanya Teddy harus menemui Mr. Green, di mana masing-masing dari mereka memegang kunci untuk mengaktifkan sebuah bom yang memiliki efek ledak yang sangat luar biasa. Singkat cerita, saat di pesawat dalam penerbangan menuju Puerto Rico untuk menemui atasan Marin yaitu sang kolonel, seperti biasa Teddy yang tidak bisa diam terus saja mengoceh sampai pada akhirnya Shit, messed up. Put them down. ya Toronto yang sudah berada di pesawat mencoba untuk meyakinkan para penjaga bahwa dia adalah Toronto yang asli. Sementara Teddy yang sudah kadung menyamar menjadi Toronto harus bisa meyakinkan para penjaga. Dan karena penjaga memiliki foto Toronto yang mana di foto tersebut adalah Teddy, baku tembak pun tak terelakkan. Setelah melalui kejadian yang menegangkan, Teddy akhirnya menceritakan siapa dia sebenarnya kepada Toronto. Dan tanpa dia menceritakannya pun, Toronto sebenarnya sudah tahu Teddy itu siapa. Perlu kalian ketahui juga bahwa Lori, sang istri, saat ini sedang dijaga oleh Santoro yang merupakan agen FBI, di mana dia ditugaskan untuk menjaga dan mengalihkan perhatian sang istri sementara Teddy sedang menjalankan tugas FBI. Singkat cerita, Toronto dan Teddy sudah berada di Puerto Rico dan mempersiapkan Teddy agar terlihat lebih berpengalaman dalam membunuh, mulai dari pakaian hingga berbagai macam pisau yang biasa digunakan oleh Toronto. Boning and this. I mean, it ain't Shirigami, but it's close as we're gonna come. Teddy kemudian sampai di lokasi misi keduanya, di mana dia sudah disambut oleh Louis, sementara Toronto memantaunya dari sisi lain. Di dalam sana ternyata misinya kali ini adalah menemukan siapa Mr. Green yang asli dari beberapa Sandra yang ada. Dan ya, seperti pada kejadian pertama, meski dengan tingkah kocak dan kacau, Teddy berhasil menyelesaikan misinya dan mengetahui siapa Mr. Green. Namun ada kejadian di mana Louis melihat ada earpiece di telinga Teddy yang membuatnya curiga dan membuat keadaan tak terkendali. Who's that? It's what? In your ear. Are you wearing a wire?
Di sini lagi-lagi kembali Toronto datang di saat yang tepat dan berhasil mendapatkan kode kedua yang ternyata kodenya bukan sebuah angka melainkan sidik jari dari Mr. Green. Namun saat akan mengantar jempol tersebut tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang yang menginginkan jari tersebut namun berhasil diatasi. Singkat cerita, mereka kini sudah sampai kembali di Washington DC untuk mengantar jari tersebut. Namun sebelum bertemu Marin, Teddy mengajak Toronto untuk mengantarnya menemui sang istri yang sedang bersama temannya yang bernama Annie di sebuah restoran. Di sini terlihat Toronto yang terbiasa menyendiri terlihat kaku saat berada di tempat umum. Sampai pada akhirnya pria yang mengejar mereka sebelumnya kembali datang dan memburu mereka. Untuk sementara waktu mereka berhasil menghindar, namun karena Toronto yang sedikit kehilangan fokus setelah berdansa dengan Annie sedikit lupa dengan misinya. Sampai pria yang memburu mereka datang dan memperkenalkan diri. Hey, I mean, snap out of it, man. He's trying to kill us. The man from Miami. Ya, dia adalah The Man from Miami. Dan karena kekonyolan Teddy, kali ini dia berhasil mendapatkan jari Mr. Green. Tak lama setelah itu, Miami berhasil menemui Marin dan sang kolonel dengan membawa jari Mr. Green. Yang tak lama dia disusul oleh kedatangan seseorang wanita pengelola yang biasa memberikan misi kepada Toronto. Dari sini kita tahu bahwa si pengelola mencurangi Toronto. Padahal sebelumnya Teddy sempat mengingatkan Toronto bahwa pengelolanya sedang berbohong kepadanya, meskipun peringatan tersebut diabaikan. Di sisi lain, Toronto bersama Teddy yang sedang dalam perjalanan untuk menemui Marin menceritakan tentang kejadian di Minnesota, di mana Toronto yang saat itu sedang dalam misi untuk membunuh seorang target pria, tidak membunuh targetnya karena target yang harus dia bunuh memiliki seorang anak, dan jika dia membunuh ayahnya, maka sama saja dengan dia menciptakan sosok pembunuh baru. I wanted to break the cycle. Dari sini kita tahu alasan kenapa wanita pengelola mencurangi Toronto, di mana sebelumnya dia mengingatkan kepada Toronto jangan sampai kejadian di Minnesota terjadi. Dan benar saja karena dia tidak membunuh Teddy sesuai perintah pengelola, dia anggap gagal dalam misi ini. Dalam perjalanan ini pula Toronto berterus terang kepada Teddy bahwa dia ingin misi ini menjadi misi terakhirnya, yang setelah itu dia akan berhenti dan memulai sebuah usaha restoran. Tak lama kemudian saat Marin dan kolonel yang sudah mendapatkan kode untuk mengaktifkan bom dikejutkan oleh kedatangan Teddy yang mereka kenal sebagai Man from Toronto. These people are imposters. Oh, says who? The man from Toronto. Lagi-lagi mereka berdebat tentang Teddy bukanlah Man from Toronto, dan lagi-lagi pula foto menjadi bukti bahwa dia adalah Man from Toronto. Tak lama kemudian Toronto menyusul Teddy dan menyamar sebagai supir pribadi dia yang selama ini berkomunikasi dengan si wanita pengelola. Untuk membuktikan Teddy adalah Man from Toronto, wanita pengelola menanyakan satu hal yang hanya dia yang tahu, yaitu siapa sosok Deborah. Who's Deborah? Tentu saja Teddy tahu karena Toronto sudah bercerita banyak hal tentang dirinya. Merasa sudah menang dan membuktikan dirinya adalah Man from Toronto, lagi-lagi Teddy baceo dengan percaya diri dan tiba-tiba I know that noise. You heard that? saat kejadian penyergapan oleh FBI tersebut, wanita pengelola Man from Miami berhasil kabur, dan begitu juga Toronto yang berhasil kabur membawa uang bayarannya. Sementara Teddy kembali ke restoran tempat sebelumnya dia meninggalkan istri dan temannya. Namun sayang dia tidak menemukan siapa-siapa. Saat Teddy akan diantar pulang menuju rumahnya oleh FBI, terkuak fakta bahwa sidik jari yang diyakini milik Mr. Green adalah palsu. Dan dari sini kita tahu bahwa Toronto memang tidak mengambil jari Mr. Green dan tidak akan membiarkan bom tersebut meledak. Master of the thumb, it wasn't even green. It was this guy. Who the hell is that? That's the guy who was holding the hostages in Puerto Rico.
Setelah misi pencegahan bom berhasil, kita kemudian diperlihatkan tentang kondisi Teddy yang sedang sendiri di rumahnya setelah ditinggalkan oleh Lori karena merasa Teddy selalu mengacaukan semuanya. Sedangkan di sisi lain, Toronto yang sedang menghitung uang yang didapat sebelumnya mendapat telepon dari wanita pengelola, di mana dia diminta untuk mengembalikan uangnya, dan kalau Toronto menolak, dia akan membunuh Teddy. Dan tentu saja dengan santai Toronto terlihat mengabaikan ancaman tersebut. Mendapat jawaban seperti itu, wanita pengelola ini kemudian mencari orang-orang dengan kemampuan seperti Toronto berdasarkan nama-nama kota, mulai dari Man from Budapest, Man from Chicago, sampai akhirnya dia memutuskan 3 orang untuk mengejar Toronto, yaitu Man from Moscow, Man from Japan, dan Tacoma bersaudara. Teddy yang sedang merenung tiba-tiba mendapat kabar dari istrinya bahwa dia akan naik kereta jam 4 sehingga Teddy harus mengejarnya sebelum naik kereta. Dan dalam perjalanan, tiba-tiba I'm not gonna tell you this one. keadaan menjadi kacau mulai dari Miami, Moskow, dan Tacoma yang datang mengincar Toronto dan Teddy. Setelah semuanya dikalahkan, tak lama wanita pengelola pun datang dan membombardir mereka sampai Teddy dan Toronto terjebak. Namun ternyata Toronto sudah menyiapkan jebakan untuk wanita ini dan akhirnya wanita pengelola tersebut kemudian terjatuh ke dalam air panas mendidih. Merasa sudah aman dan tidak ada yang mengikuti mereka, tiba-tiba Teddy dikejutkan oleh kedatangan Man from Tokyo. I don't have time. Toronto yang mengetahui jika Teddy sedang mengejar istrinya mengizinkannya untuk mengendarai Deborah, sang mobil kesayangannya. Dengan kekuatan cinta dan kecepatan si Deborah, Teddy akhirnya berhasil menemui istrinya. Saat sedang syahdu-syahdunya, tiba-tiba I'm so sorry, Lori. 1 tahun kemudian, Toronto yang kini sudah berpacaran dengan Annie yang merupakan sahabat Lori, dan Lori yang sudah hamil besar mengunjungi restoran yang diimpikan oleh Toronto. Dan ternyata Toronto masih dendam kepada Teddy atas hancurnya Deborah. Deborah back. The chassis was cut in half. The engine practically evaporated. She's gone. Dan film pun selesai.